warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita di pagi hari ini dengan membaca buku Ada Apa Dengan Riba, dan kita sampai pada pembahasan tentang apakah uang kartal termasuk riba. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 119. Di bab ini kita akan menjawab apakah penggunaan uang kartal termasuk transaksi riba. Karena ada sebagian kaum muslimin yang memiliki anggapan bahwa menggunakan uang kartal sama dengan melakukan transaksi riba. Sebatas menggunakan uang kartal. Meskipun tidak ada hubungannya dengan bank, misalnya Anda memiliki uang 10.000 atau sekian puluh ribu, lalu Anda pakai belanja dengan menggunakan uang itu, maka itu dihitung sebagai riba. Ulama berbeda pendapat dalam memberikan pendekatan fiqhiyah mengenai keberadaan fiat money. Ulama beda pendapat mengenai keberadaan fiat money atau uang kartal. Namun sebelum kita membahas tentang itu, kita akan melihat alasan dari pendapat yang mengklaim bahwa penggunaan uang kartal adalah riba. Dengan doktrin, mereka menghimbau kepada masyarakat untuk kembali kepada dinar dan dirham. Tujuan besarnya adalah mengembalikan perekonomian bagi umat. Sehingga kalau dilihat dari tujuannya, kita bisa katakan tujuannya untuk menghindarkan masyarakat dari riba dan mengembalikan kejayaan perekonomian masyarakat. Terlepas dari apakah itu muslim ataukah non-muslim, karena bisa saja itu dipraktekkan oleh non-muslim, yaitu dengan mengajak mereka kembali kepada dinar maupun dirham. Kita layak memberikan apresiasi dan upaya mereka membangun perekonomian umat, mengajak masyarakat untuk menjauhi bank, meskipun tidak semua pendekatan yang mereka sampaikan layak untuk diterima. Baik, di sini kita akan sebutkan setidaknya ada 3 alasan mengapa gerakan dinar dan dirham menyebut penggunaan mata uang kertas sebagai riba. Alasan yang pertama, uang kertas diterbitkan oleh bank, sementara bank menerapkan fractional reverse banking, yaitu cadangan perbankan, di mana sebagian uang yang beredar harus disimpan di bank dan sisanya dipinjamkan kepada pelanggan bank yang lain. Dengan ketentuan semua harus berbunga. Uang kertas ini akan berkembang biak dengan cepat karena standar fractional reserve banking. Dan alasan ini kita bisa jumpai pada beberapa artikel yang ditulis oleh penggiat gerakan dinar dan dirham, sehingga mereka mengatakan bahwa penggunaan mata uang kartal termasuk riba. Alasan yang kedua, perbedaan antara nilai nominal dengan nilai intrinsik. Ada istilah apa ini? Seigniorage dalam uang kertas, yaitu nilai yang diberikan kepada uang fiat, yang kenyataannya sangat jauh dari biaya produksi. Mereka menganggap ini akan menciptakan ketidakadilan dan pemindahan kekayaan dari setiap objek ekonomi di masyarakat. Ini perampokan para bankir, karena itu uang kertas mengandung 2 jenis riba sekaligus, fadl dan nasi'ah. Fadlnya di mana? Misalnya nilai 100.000, nominal 100.000, berapa nilai intrinsiknya? Sama sebagaimana nilai intrinsik nominal Rp1.000. Lalu kenapa yang satu nilainya 100.000, yang satu cuman 1.000? Berarti di situ ada fadl, ada selisih. Yang kedua, sistem tadi fractional reserve banking, di mana bank mengeluarkan sebagian uang yang dia miliki
Lalu nanti mereka menerapkan pada saat pengembalian harus ada bunga, harus ada interest. Sehingga ketika terjadi seperti itu, maka terjadilah riba nasi'ah. Kemudian alasan yang ketiga, uang kertas sangat tidak stabil, sangat rentan dengan inflasi, berbeda dengan dinar dan dirham yang jauh lebih stabil, sehingga uang kertas tidak bisa dipertahankan. Baik. Sebelumnya kami ingin menegaskan bahwa uraian ini sama sekali bukan untuk mendukung sistem riba. Tentu saja bukan, karena buku ini ditulis salah satunya adalah untuk turut mengawal gerakan anti riba yang mulai semarak di masyarakat. Hanya saja semuanya harus kita sikapi dengan proporsional. Kita tidak bisa menetapkan hukum transaksi X yang statusnya riba tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan itulah prinsip yang kami bangun. Mengkritik silahkan, namun harus beralasan. Sebatas menyalahkan, kemudian ditinggal pergi, itu tindakan tidak kesatria. Sehingga ada sebagian orang yang punya prinsip, pokoknya apapun yang ada di depannya harus dikritik. Setelah dikritik, tinggal pergi. Dan ini jelas nggak benar ya. Baik, sekarang coba kita lihat. Menyebut uang kertas sebagai riba memiliki konsekuensi besar. Di antaranya adalah bertransaksi dengan menggunakan uang kertas berarti melakukan transaksi riba. Dan tentu saja termasuk di antaranya menggunakan uang kertas untuk memproduksi dinar dan dirham. Sehingga Anda ketika membeli dinar dan dirham, pakai apa? Bayarnya pakai uang kertas. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa alasan yang menunjukkan bahwasannya anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Baik. Saya kembali ulang bahwa pembahasan kita sama sekali tidak sedang mendukung sistem riba di dunia perbankan ribawi. Terus kenapa Anda kok tidak mendukung gerakan dinar dan dirham? Bukan tidak mendukung, kita mendukung. Dan silahkan misalnya orang mau bertransaksi dengan dinar dan dirham. Namun, yang perlu kita garis bawahi adalah mengapa gerakan ini menyebut uang kartal sebagai riba. Yang konsekuensinya sangat besar. Karena kalau uang kartal disebut sebagai riba, berarti ketika kita bertransaksi menggunakan uang kartal, kita dianggap telah melakukan transaksi riba. Menabung di bank, kemudian di situ kita menyimpan uang kartal, dianggap sebagai tabungan riba. Padahal di situ tidak ada bunganya misalnya. Baik, sekarang kita akan membahas 3 alasan tadi, dan kita akan uraikan satu demi satu. Pertama, jika kita perhatikan, alasan yang pertama kembali kepada sistem dan bukan karakter. Untuk yang pertama, bahwasanya mereka menyebut penggunaan uang kertas itu termasuk riba, bahwasanya bank itu punya cadangan perbankan, di mana sebagian yang dikeluarkan itu nanti harus kembali dengan memberikan interest. Jika kita perhatikan, alasan yang pertama ini kembali kepada sistem dan bukan karakter. Sementara yang namanya sistem bisa saja berlaku pada mata uang yang lainnya, termasuk dinar dan dirham, sebagaimana bisa berlaku pada mata uang kertas. Andai perbankan ribawi hanya menggunakan dinar dan dirham sebagai komoditasnya, dan dia menerapkan prinsip fractional reserve banking, di mana bank menyimpan sebagian, kemudian mengedarkan sebagian, dan apa yang diedarkan ini ketika balik harus ada tambahan, maka meskipun bentuknya adalah dinar dan dirham, nanti tetap saja ada sistem riba yang berlaku di sana. Dan di antara faktor utamanya adalah bank menjadikan uang sebagai komoditasnya. Karena bank tidak dibenarkan melakukan bisnis real dengan menjadikan barang atau jasa sebagai komoditas utamanya. Padahal dalam Islam kita diajarkan
agar mata uang selalu dalam posisi sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Tak terkecuali emas dan perak. Menurut mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, mereka menegaskan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak karena keduanya berstatus sebagai alat tukar atau thaman dan sebagai alat ukur dari nilai harta benda yang lain. Qawamul amwal. Dengan demikian, kegunaan emas dan perak atau dinar dan dirham terletak pada fungsi ini, tidak hanya pada nilai intrinsik bendanya. Sehingga mungkin nggak misalnya emas dan perak itu hilang nilainya? Sangat mungkin, jemaah. Sangat mungkin. Karena emas dan perak sendiri bukan barang yang bisa difungsikan sebagaimana barang keseharian kita. Emas dan perak nggak bisa dimakan, nggak bisa dipakai lauk, nggak bisa digunakan untuk alat komunikasi. Tapi dia disepakati oleh masyarakat sebagai alat tukar dan standar penentu harga. Sehingga misalnya masyarakat sepakat, kita tidak akan lagi menggunakan emas dan perak, tapi kita akan gunakan kerikil untuk transaksi. Maka seketika itu emas dan perak hilang nilai dan kerikil jadi mahal nilai. Kembali kepada kesepakatan yang berlaku di masyarakat. Ibnu Qayyim pernah menjelaskan fungsi ini. Dalam I'lamul Muwaqqi'in beliau mengatakan, ad-darahim wad-dananir asmanul mabi'at was-saman huwal mi'yar alladhi yatimmu bihi taqwimul amwal. Dirham dan dinar merupakan standar harga barang. Dan yang namanya penentu harga berarti alat ukur alladzi yatimmu bihi taqwimul amwal untuk menentukan nilai harta dan benda. Fayajibu ayyakuna mahdudan mundabitan, sehingga harus stabil dan konstan. Ini terkait sifat emas. La yartafi'u wa la yankhafid. Dia tidak bisa mengalami fluktuasi, gampang naik dan gampang turun. Id law kana thamanu yartafi' wa yankhafid kas-sila'i lam yakun laha thaman na'tabiru bihi al-mabi'at balil kullu sila'un. Karena jika penentu harga itu naik turun, statusnya sebagaimana komoditas. Sehingga kita tidak memiliki standar harga untuk menilai barang. Namun semuanya adalah komoditas. Baik. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan idealnya ketika sebuah benda itu dijadikan sebagai alat ukur harga, maka dia harus standar dan terukur. Tidak bisa fluktuatif. Baik. Kembali ke sini. Mengulang apa yang telah kita bahas di atas, bahwa bagi bank, uang adalah komoditas. Sehingga uang bukan sebatas alat tukar atau standar harga barang. Sementara dalam Islam kita diajarkan agar mata uang hanya sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Kita bisa simpulkan demikian melihat hadis Nabi SAW yang memberikan batasan ketat untuk transaksi emas dan perak. Semua harus dilakukan secara tunai dan nilainya sama. Berbeda dengan komoditas non-ribawi pada umumnya yang boleh ditransaksikan secara kredit atau dengan ukuran yang tidak sama. HP dengan HP, misalnya Anda menukar HP yang baru dengan HP lama, 1 buah HP dengan 2 buah HP, boleh, silahkan. Karena HP bukan termasuk benda ribawi. Artinya, bisa saja kebijakan bank menerapkan FRB, yang tadi, Fractional Reserve Banking. Kebijakan ini bisa saja berlaku pada dinar maupun dirham. Karena jika sistem yang diterapkan oleh bank bahwa mata uang adalah komoditas dan bukan sebatas alat tukar atau alat penentu harga,
maka media apapun yang dipakai sebagai alat tukar bisa diberlakukan seperti itu. Karena itu, praktek fractional reserve banking yang itu dijadikan sebagai salah satu alasan untuk menyebut bahwasanya mata uang kertas atau uang kartal adalah riba, maka jawabannya, kalau karena sistem ini uang kertas disebut riba, dinar dan dirham pun bisa mengalami yang sama. Dinar dan dirham juga bisa mengalami yang sama. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita beralih kepada alasan yang kedua. Alasan yang kedua disebutkan bahwa dalam penggunaan fiat money ada perbedaan yang sangat jauh antara nilai intrinsik dengan nilai nominal. Sekarang kita akan melihat sejarah mata uang. Dalam sejarah mata uang yang beredar di tengah kaum muslimin, sejak masa silam mengisyaratkan bahwa nilai intrinsik mata uang tidak harus sama dengan nilai nominalnya. Sah-sah saja ada mata uang yang nilai nominalnya lebih tinggi dibandingkan nilai intrinsiknya. Ada beberapa kebijakan khalifah di masa silam yang menciptakan uang dari selain bahan emas dan perak. Dalam Tarikh Al-Baradhiri disebutkan, waqad hamma Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bittikhadhin nuqudi min jildil ba'ir. Wa ma mana'ahu min dhalika illa khasyatan 'alal ba'iri min al-inqirad. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkeinginan untuk membuat uang dari kulit onta. Namun rencana itu diurungkan karena khawatir onta akan punah. Kenapa? Nanti orang pada menyembelih onta, diambil kulitnya, nyembelih diambil kulitnya, sementara dagingnya tidak pernah dimanfaatkan. Sekalipun keputusan ini tidak dilaksanakan, tapi kita bisa melihat bahwa para sahabat mengakui bolehnya memproduksi mata uang dengan bahan selain emas dan perak. Rencana ini dibatalkan karena mengancam populasi onta. Bisa saja ada orang yang menyembelih onta hanya untuk diambil kulitnya, sementara dagingnya sama sekali tidak dimanfaatkan. Andai bukan kebijakan masalah kelestarian onta, mungkin diterbitkan mata uang yang berbahan kulit onta. Dengan pertimbangan bolehnya ada mata uang dari kulit, maka Imam Malik pernah menjelaskan, "Lau annan nasa ajazu bainahumul juluda hatta takuna lahum sikkatun wa ainun lakarihtuha an tuba'a bidzahabi wal wariki nadratan." Andaikan orang-orang membuat uang dari kulit dan dijadikan sebagai alat tukar mereka, maka saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai. Artinya apa? Menurut Imam Malik, andaikan ada mata uang dari kulit yang legal dan sah di sebuah negara, maka saya akan berlakukan hukum riba di situ. Saya akan berlakukan hukum riba untuk mata uang dari kulit. Artinya beliau menghargai keberadaan mata uang dari kulit itu. Baik, sebagian ulama mengatakan, uang adalah suatu benda yang disepakati oleh para penggunanya sebagai alat tukar, sekalipun terbuat dari sepotong kayu atau batu. Syekhul Islam mengatakan, wa ammad darahim wad dinar fama ya'rifu lahu haddun tabi'in wala syar'i bal marja'ahu ilal adah wal istilah wa dhalika li'anna fil asli la yata'allaqu al maqsudu bihi balil ghardu ay yakuna mi'yaran lima yata'amaluna bihi. Di footnote Syekhul Islam mengatakan, dirham dan dinar tidak ada batasan secara syar'i. Tidak ada batasan bahwa harus dicetak dengan standar tertentu dan tidak ada batasan syar'i. Sehingga Nabi SAW tidak menetapkan dinar itu harus kayak gini. Dirham itu harus seperti ini. Nggak ada batasan seperti itu sebagaimana keterangan Syekhul Islam. Baik.
Kalau misalnya Anda merasa nggak nyaman dengan keterangan beliau, Anda bisa cari, sebutkan satu dalil yang menjelaskan tentang batasan dinar dan dirham. Ada yang mengatakan, Pak, lalu kenapa satu dinar itu 4/4 gram emas? Kenapa satu dinar itu 4/4 gram emas? Itu uruf yang berlaku di masyarakat. Di masa silam, satu dinar itu 4/4 gram emas. Dan Nabi SAW mengikuti uruf yang berlaku. Andai kan ada sebuah negara yang membuat dinar dengan berat misalnya 3 gram emas atau 2 gram emas, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Dan tentu saja nanti nilainya lebih murah dibandingkan 4/4 gram emas. Atau misalnya membuat dinar dengan ukuran 1 gram emas, sah-sah saja. Kata beliau, وَذَلِكَ لِأَنَّ فِي الْأَصْلِ لَا يَتَعَلَّقُ الْمَقْصُودُ بِهِ. Karena pada asalnya tujuannya bukan keberadaan dinar maupun dirham. Balil ghardu ayyakuna mi'yaran lima yata'amaluna bihi. Namun tujuan utamanya adalah sebagai standar untuk objek muamalah di masyarakat. Sehingga intinya adalah untuk mengukur harga. Masalah media itu sifatnya apa? Sifatnya kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Media bisa menggunakan kayu, kulit, batu, atau yang lainnya. Bukti lainnya adalah keberadaan fulus di tengah kaum muslimin. Apa itu fulus? Fulus adalah mata uang yang dibuat dari selain emas dan perak, seperti tembaga atau logam yang lainnya. Sehingga koin yang kita punya itu bahannya apa itu? Koin yang kita punya, uang logam yang kita punya, itu fulus. Maka kalau disebut fulus, itu adalah uang logam yang terbuat dari selain emas dan perak. Kemudian di masa silam, fulus itu nilainya 1/6 dirham di masa silam. Bisa nggak membuat fulus yang nilainya lebih kecil dari ini? Ya sah-sah saja. Sehingga 100 rupiah atau 500 rupiah yang uang logam berapa saja di Indonesia? 100, 200, 500, 1000. Iya, ada yang 2000 nggak? Nggak ada, cuma 4 ini. Dan itulah fulus. Dulu fulus itu nilainya 1/6 dirham. 1/6 dirham itu berarti kurang lebih 10.000. Satu fulus. Apakah harus seperti itu? Siapa yang tidak harus? Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan al-fulusu jam'u fals. Fulus bentuk jamak dari fals. Wahiyya qit'atun ma'daniyah saghirah madrubatun min ma'danin siwad dhahabi wal fiddah min nuhasin aw ghairihi. Fulus adalah bentuk jamak dari fals, dan fals artinya adalah potongan logam kecil yang dibuat dari logam selain emas dan perak, seperti tembaga atau yang lainnya. Al-Maqrizi mengisyaratkan bahwa fulus pertama dibuat oleh orang Arab di tahun 17 Hijriah, di masa Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Realita ini menunjukkan bahwa kaum muslimin di masa silam telah menerapkan mata uang selain dinar dan dirham. Dan itu berlaku di tengah mereka. Baik. Bagi masyarakat kita, ketika nilai intrinsik mata uang itu sama dengan nilai nominalnya, bahkan nilai intrinsiknya lebih tinggi dibandingkan nilai nominal, yang terjadi mata uang itu akan disimpan. Dan kebanyakan masyarakat tidak akan mau menggunakan untuk bertransaksi. Kita coba kasih contoh. Barangkali masih teringat mata uang koin terbitan 1991. Baik 100 rupiah maupun 500 rupiah. Hanya karena rumor, ada berita yang beredar bahwa itu mengandung emas,
akhirnya banyak orang menjadikan mata uang itu sebagai cincin dan tidak dipakai untuk transaksi. Dulu waktu kecil saya disuruh nyari ini. Cari koin yang dicetak tahun 1991. Yang 100 rupiah ditukar 500. Yang 500 ditukar 1000. Wah, dulu seneng ya. Tapi nggak nemu karena memang sudah diborong sama orang. Sehingga tidak dibuat transaksi. Dan tindakan semacam ini di masa silam sangat dilarang oleh khalifah dan kaum muslimin. Terutama ketika terjadi penyalahgunaan dinar dan dirham. Al-Mawardi menyebutkan keterangan Al-Waqidi tentang hukuman yang diberlakukan Abban bin Utsman yang kala itu menjadi gubernur di Madinah terhadap orang yang memotong dirham. Jadi punya uang dirham yang terbuat dari perak, dipotong, ya, dipalu, kemudian dijadikan cincin atau dijadikan perhiasan. Wahaka Al-Waqidi, Al-Waqidi termasuk salah satu pemerhati sejarah. Wahaka Al-Waqidi, Al-Waqidi menyebutkan, Anna Aban bin Utsman kana 'alal Madinati fa'aqaba man qata'ad darahim wa darabahu 30 sautan wa tafa bihi. Bahwa Aban bin Utsman yang ketika itu beliau menjadi gubernur Madinah memberikan hukuman bagi orang yang memotong dirham dan dipukul sebanyak 30 cambuk wa tafa bihi, kemudian diarak. Dan itu hukuman masa silam. Jadi kalau ada orang yang misalnya nyimpen koin 500 rupiah yang diterbitkan tahun 1991, itu bisa ditangkap aparat terus dicambuk 30 kali. Dan kata Al-Mawardi, apa yang dilakukan oleh Abban bin Utsman termasuk wewenang pemerintah, karena tindakan ini bisa merusak kestabilan mata uang. Tayyib, Anda bisa perhatikan apa latar belakangnya orang nyimpen? Karena nilai intrinsiknya lebih tinggi dibandingkan nilai nominal, atau minimal sepadan. Nilai intrinsiknya sepadan dengan nilai nominal. Dan itu menyebabkan peredaran mata uang menjadi terganggu disebabkan karena masyarakat tidak mau menggunakannya sebagai media bertransaksi. Baik, karena itulah kita bisa menyimpulkan bukan syarat penggunaan mata uang atau mata uang yang diterbitkan oleh negara antara nilai intrinsik dengan nilai nominal harus sama. Sehingga ini 100.000, yang ini 1.000. Nilai intrinsiknya sama. Nilai intrinsiknya sama. Namun ini bukan syarat. Sehingga boleh saja terjadi penggunaan mata uang di mana antara nilai intrinsik dan nominal itu tidak sama. Baik. Sekarang kita beralih kepada alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga, menurut gerakan yang menilai haramnya penggunaan mata uang kartal, bahwa uang kertas sangat tidak stabil, sangat rentan dengan inflasi, berbeda dengan dinar dan dirham. Kita memberikan jawaban untuk alasan yang ketiga, dinar dan dirham memang lebih stabil dibandingkan mata uang yang lain. Emas dan perak tidak rentan mengalami inflasi. Meskipun kestabilan ini tidak bersifat mutlak. Karena dalam sejarahnya dinar dan dirham juga mengalami fluktuasi. Demikian pula mata uang kertas tidak semua mengalami inflasi. Ada beberapa mata uang kertas di zaman kita yang kondisinya sangat stabil. Sebelumnya kita akan menyebutkan fakta sejarah yang menunjukkan dinar dan dirham terkadang mengalami penurunan nilai layaknya uang di zaman sekarang. Perubahan nilai mata uang dinar dan dirham dipengaruhi oleh faktor di antaranya. Pertama, banyaknya pemalsuan dinar dan dirham. Al-Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah mengisahkan bahwa
bersama redupnya kejayaan bangsa Persia, redup pula mata uang mereka. Akibat dari banyaknya pemalsuan mata uang mereka, yang kala itu berupa dinar dan dirham. Terutama Persia, mereka lebih banyak menggunakan dirham, perak. Maka disebut oleh Nabi SAW sebagai negara putih. Atau masyarakat di masa silam menyebutnya negara putih karena dominan mereka menggunakan perak. Karena itulah untuk menghindari peredaran mata uang palsu pada masa Daulah Abbasiyah di Baghdad tahun 462 Hijriah, Khalifah menetapkan kebijakan agar pada setiap mata uang dinar dicantumkan nama putra mahkota. Kemudian dinar itu dikenal dengan dinar Al-Amiri. Kemudian Khalifah tidak lagi memberlakukan mata uang yang lainnya. Anda bisa perhatikan tujuannya apa? Membatasi peredaran mata uang. Sehingga kalau mata uang yang lain boleh masuk, dinar ini negara juga menerbitkan. Akhirnya peredaran dinar melimpah. Nah, ketika peredaran dinar melimpah, maka berpotensi pertama terjadi pemalsuan mata uang. Yang kedua, berpotensi yang kedua adalah nilai mata uang jadi turun. Sehingga terjadilah inflasi. Baik, yang kedua, keseimbangan penawaran dan permintaan. Jadi, kenapa terjadi fluktuatif terhadap mata uang? Ya, salah satunya adalah keseimbangan demand and supply. Apapun mata uang yang digunakan bisa mengalami fluktuasi tergantung dari pengaruh permintaan dan penawaran terhadap barang. Dalam kondisi krisis, permintaan barang sangat tinggi. Meskipun suplai barang rendah, di saat itu uang bisa menjadi hilang nilainya. Ibnul Athir dalam kitabnya Al-Kamil fit Tarikh mengisahkan bahwa pada tahun 329 Hijriah terjadi paceklik di Irak. Lama tidak hujan sehingga tanah menjadi tidak bernilai. Hingga harga tanah ketika itu ada yang laku 1 dinar. Insya Allah. Karena nggak bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Sementara kebutuhan hunian ketika itu tidak sebagaimana sekarang. Dan dari harga 1 dinar itu ada yang turun jadi dijual 1 dirham. Itu harga tanah yang hancur-hancuran karena nggak bisa dimanfaatkan. Pada waktu Bantul mengalami gempa yang cukup besar ya, tahun 2006. Harga tanah di Bantul turun drastis. Dan banyak orang yang menghindari Bantul. Bantul di DIY. Dan sehingga masalah harga itu kembali kepada masalah keseimbangan demand and supply. Demikian pula kejadian yang dikisahkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah tentang krisis yang terjadi di Mesir. Beliau mengatakan, wa fiha kana ghala'un syadid bi Misra fa'aqalul jifa wal maitat wal kilab fakana yuba'ul kalbu bi 5 dananir. Pada tahun 462 Hijriah di Mesir terjadi kenaikan harga yang sangat luar biasa. Hingga orang makan bangkai dan anjing. Ketika itu anjing dijual dengan harga 5 dinar. Di Irak tadi saat musim paceklik, tanah 1 dinar. Ini di Mesir, anjing 5 dinar. Kok bisa Pak ada perubahan seperti ini? Kembali ke tadi. Keseimbangan demand and supply. Pada saat orang butuh, maka jadi mahal. Ketika supply banyak, turun. Ketika orang lagi booming, rame-rame sepeda, ya, suplai sepeda kurang. Akhirnya harga seli naik. Sepeda yang lain ikut naik. Sehingga banyak sampai spare partnya ikut naik. Begitu mulai bosan, banyak yang mulai dijual. Mereka berani untuk rugi
sampai setengah. Ada yang rugi misalnya sampai sekian juta. Apalagi yang harganya sampai 30-an juta. Ya. Sehingga semuanya kembali kepada masalah demand and supply. Di antara bukti nyata yang bisa kita saksikan sekarang adalah penurunan nilai dirham yang tidak bisa mengimbangi dinar. Di masa sahabat, konversi dinar ke dirham, 1 dinar sama dengan 10 dirham. Dan itu konversi ideal di masa silam. Karena itu untuk nisab zakat mal, Nabi SAW menetapkan untuk dinar sebanyak 20 dinar dan dirham 200 dirham. 1:10. Di masa sekarang, kalau kita konversi, kita tuliskan di sini ya. Ditampilkan NDI. Bisa ambil NDI. Baik. 1 dinar sama dengan 4/4 gram emas. 1 dirham sama dengan berapa? Di sini 595 dibagi 200. Berapa? 595 dibagi 200. Jadi kurang lebih 4795. Ya. 2. Sebentar. Kalkulator saya salah. 595 dibagi 200. 2,975 gram perak. Ini kalau kita konversi di zaman dulu, di zaman para sahabat, 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. Dan ini bertahan dalam waktu yang sangat lama. Kemudian terjadi perubahan. Perak nilainya turun. Tidak sestabil emas. Sehingga 1 dirham dia tidak lagi sama dengan, atau 1 dinar dengan dirham itu tidak lagi 10. Bisa ratusan, bisa wallahu a'lam. Sekarang berapa? Coba sekarang kita lihat ya. Jadi sekarang ini XX dirham. Kita tidak tahu berapa ya. Kalau kita ukur seperti ini ya. 4/4 gram emas. 4/4 gram emas. Sama dengan berapa juta ini? 4 juta. 2,975 gram perak. Ini mungkin sekitar 60.000. Sehingga selisihnya sangat jauh. Kalau dulu 1:10, kalau sekarang coba 4 juta dibagi 60.000. Itu berarti berapa banding berapa? 4 juta dibagi 60.000. Berapa? 66,67. Sehingga perbandingannya sekarang ini 66,67. Artinya gimana? Nilai dirham itu turun. Tidak sebagaimana masa silam. Karena itu kalau disebut nilainya selalu stabil, kayaknya nggak cocok. Dan di buku saya sebutkan 1 dinar itu sama dengan 63 dirham. Ya, kurang lebih segitu ekivalensinya. Dan
mungkin ini juga akan mengalami perubahan. Sehingga bisa jadi 1 dinar nanti jadi 70 dirham atau sekian puluh dirham. Sangat mungkin mengalami perubahan. Wallahu a'lam. Tergantung kenaikan harga emas, sementara perak cenderung stabil. Jika kita konsisten dengan masalah kestabilan, harusnya gerakan mata uang bukan bentuknya gerakan dinar atau dirham, tapi gerakan dinar saja, karena dirham ternyata tidak stabil. Karena itu, jika Anda menilai bahwa penggunaan fiat money menjadi terlarang gara-gara tidak stabil, berarti seharusnya penggunaan dirham pun tidak boleh. Karena dirham juga tidak stabil. Wallahu ta'ala alam, ini 3 alasan yang disampaikan oleh gerakan dinar dan dirham untuk kemudian menolak keberadaan mata uang kartal di masyarakat. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa catatan saya ini sebenarnya lebih kepada meluruskan pemahaman yang mengkritik mata uang kartal sebagai riba, bukan menolak keberadaan dinar dan dirham. Anda menggunakan dinar dan dirham, kemudian menjadikannya sebagai mata uang sehari-hari, silahkan. Namun kalau sampai menyebut mata uang kartal sebagai riba, kita nyatakan ini adalah pendapat yang salah dengan beberapa alasan yang tadi sudah kita sampaikan. Wallahu ta'ala. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada takyif fikih untuk mata uang kertas. Sebenarnya mata uang kertas itu seperti apa? Di sini ada banyak sekali pendapat ulama, namun insya Allah mengingat bagian ini cukup detail dan perlu untuk pemahaman lebih atau penjelasan lebih detail, akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Nah, dibaca. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Ibu mertua Ana punya hutang ke bank. Qadarullah, Ahad kemarin ibu mertua Ana meninggal dunia. Masih ada sisa hutangnya 3 bulan. Kalau misalkan bank menutup sisa hutangnya dan menganggap lunas hutang ibu mertua saya dengan asuransi, apakah hutang ibu mertua saya benar-benar lunas dalam aturan syariat? Karena kalau dalam perhitungannya ibu mertua saya bahkan sudah bayar lebih dari hutangnya ke bank. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh khairan. Ini termasuk di antara permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat ya. Utang dianggap lunas karena ditutupi oleh asuransi. Bagaimana statusnya dari sisi syariat? Sekarang kita coba bahas ini dari sisi melihat skema akadnya. Utang di bank yang diasuransikan. Ada 2 akad di situ. Pertama, akad nasabah dengan bank. Dan ini adalah akad utang ribawi. Yang kedua, akad nasabah atau bank. Ya, ini bisa nasabah, bisa bank dengan asuransi. Dan ini adalah akad gharar. Ini adalah akad gharar. Sehingga baik akad pertama maupun akad kedua, kedua-duanya adalah akad bermasalah. Akad pertama antara nasabah dengan bank itu akad ribawi, utang riba. Dan akad kedua antara nasabah bank
dengan asuransi. Kadang yang membayarkan premi kan bank. Kadang juga yang membayarkan premi pihak asuransi, pihak nasabah. Atau kita ambil salah satu saja biar Anda nggak bingung ya. Akad yang kedua adalah nasabah dengan asuransi. Sehingga yang bayar premi di sini nasabah. Ini akad gharar. Untuk akad pertama, utang ribawi, penyelesaiannya adalah hanya boleh bayar pokok. Sementara bunga tidak boleh dibayar. Karena membayar bunga sama dengan apa? Membayar bunga sama dengan memberi makan riba. Dan itu dilaknat oleh Nabi SAW. Yang kedua, akad nasabah dengan asuransi. Ini akad gharar. Maka solusinya adalah jika sudah terlanjur, yang boleh diambil hanya senilai premi, tidak boleh lebih dari itu. Kalau mengambil lebih dari nilai premi, hukumnya terlarang. Tayyib. Namun yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa pihak asuransi pada saat mencairkan itu hubungannya langsung ke bank. Sehingga tidak melalui nasabah. Pihak asuransi langsung transfer senilai nominal tertentu untuk nutupi utang nasabah di bank. Sehingga pihak nasabah sama sekali tidak memegang uang apapun. Baik. Sekarang bagaimana jika terjadi kasus seperti yang tadi ditanyakan? Ya. Nasabah utang misalnya senilai 100 juta. Utang senilai 100 juta. Atau begini, pihak asuransi saat mencairkan langsung ke bank. Di sini ada satu kaidah. Ya. Uang haram yang diambil oleh lembaga lain di luar kendali kita, di luar kendali seorang muslim, di luar kendali kita, maka kita tidak bertanggung jawab. Uang haram yang diambil oleh lembaga lain di luar kendali kita, maka kita tidak bertanggung jawab. Baik, contohnya gimana, Pak? Si A punya tabungan di bank konven, misalnya senilai 1M. Lalu dari tabungan 1M itu muncul bunga senilai 1 juta. Kemudian ada pajak bunga. Pajak bunga itu kan 1 juta langsung dipotong. Langsung auto debit masuk ke rekening pajak. Sehingga dari 1 juta itu yang bisa diambil oleh si A hanya misalnya 800.000, yang 200 masuk pajak. Baik. Berarti kan di situ begini ya. Yang terjadi begini. Bunga yang ini merupakan riba kemudian langsung masuk ke pajak. Apakah nasabah berkewajiban untuk mengganti 200.000 pajak itu? Pajak ini nilainya 200.000. Pajak. Jawabannya, karena ini hubungannya langsung, nasabah tidak bertanggung jawab. Sehingga biarkan saja begitu dari rekening nasabah langsung masuk ke pajak, selesai urusan. Nasabah tidak bertanggung jawab. Ibaratnya, ya, ada orang yang dikasih uang haram. Begitu belum dia terima, sudah hilang, diambil oleh perampok. Ya sudah, selesai urusan. Dia tidak bertanggung jawab. Baik. Kita coba lanjutkan di sini. Nasabah utang 100 juta. Kemudian bunga misalnya 10%. Sehingga bunganya adalah 10 juta.
selama 5 tahun. Ada? Cicilan per tahun berapa? 100 dibagi 60. Ya. Atau selama 100 cicilan gitu aja. Selama 100 cicilan. 100 bulan. Selama 100 bulan. Sehingga Anda bisa lihat cicilannya, kalau 100 kurang nih. Selama 110 bulan. Nah, sehingga cicilannya adalah 11 juta per bulan. Cicilan sama dengan 11 juta per bulan. Ya? Kemudian asuransi biasanya 2,5% dari nilai pinjaman, berarti 2,5 juta. Misalnya seperti ini. Lalu nasabah meninggal setelah bayar cicilan 10 bulan. Berarti total cicilan sama dengan 11 juta. Oh, ini berarti bukan 11 juta, 1,1 juta per bulan. Nah, total cicilan berarti 11 juta selama 10 bulan. Lalu dia meninggal dunia. Nah, sisa utangnya berapa? Sisa tagihan bank berapa? 99. Baik, kita hitung ya. Bawa kalkulator nggak? 110 dikurangi 11 juta. 99 juta. Baik. Sisa tagihannya adalah 99 juta. Ini langsung ditutupi oleh asuransi. Yang jadi pertanyaan, apakah secara syar'i utang sudah lunas? Karena sudah dibayarkan oleh pihak asuransi. Jawabannya, ada kaidah yang mengatakan kullu ma yubna ala batil fahuwa batil. Hasil dari transaksi yang batil adalah batil. Hasil dari transaksi yang batil adalah batil. Sehingga nilai pokok sama dengan berapa yang belum dibayarkan? Yang belum dibayar. Nilai pokok yang belum dibayar adalah 100 juta dikurangi 11. Berapa, Pak? 89 juta. Ini nilai pokok. Sementara dia baru bayar 11, sehingga nilai pokoknya 89 juta. Maka kewajiban dia yang ini ditutupi dan ini ditutupi asuransi. 89 juta ini ditutupi oleh pihak asuransi. Maka nilai ini tidak hilang karena menjadi kewajiban nasabah yang ditutupi asuransi dari hasil akad bermasalah. Ditutup, Mas. Ditutupi oleh asuransi dari hasil akad bermasalah. Berarti 89 itu tidak hangus. Baik. Kemudian kalau 89 itu tidak hangus, harus dibayarkan kemana? 89 juta dikembalikan ke bank nggak bisa. Bisa nggak ini? Tidak bisa. Karena tidak bisa, berarti masih menjadi kewajiban mayit
yang harus diselesaikan, dikembalikan ke bank nggak bisa, maka satu-satunya yang bisa dilakukan adalah diserahkan ke fakir miskin. Karena tidak bisa dikembalikan ke bank, maka diserahkan ke Baitul Mal. Nah, kalau sudah bicara diserahkan ke Baitul Mal, berarti kembali untuk kepentingan negara. Untuk kepentingan negara bisa digunakan untuk fasum, bisa digunakan untuk diberikan kepada fakir miskin. Karena fakir miskin adalah kewajiban negara yang menanggungnya. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana jika yang sudah dibayarkan nasabah melebihi dari nilai pokok, maka tidak ada kewajiban apapun. Karena nasabah tidak boleh membayar lebih. Cicilan nasabah melebihi nilai pokok, ini masalah selesai karena tidak ada kewajiban nasabah untuk membayar lebih. Wallahu a'lam. Baik. Cukup sampai di sini? Silahkan. Baik, silahkan Bapak. Anda sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Dari Umur Rafif dari Jakarta. Menanyakan begini Ustadz, saya kan ada ngambil perumahan di, insya Allah developernya itu sunnah lah gitu, dia nggak pakai bank. Nah, tapi belum lunas nih, saya masih ada kewajiban saya ke developer, memang sesuai perjanjian lah gitu ya. Terus developernya kan ada kesulitan dana, jadi dia minjem ke saya sebesar 15 juta. Nah, tapi itu dia bilang akan dikembalikan, tidak dikonversikan ke hutang saya. Nah, tapi terus dia menjanjikan kalau saya membantu developer nanti ada keuntungan. Nah, keuntungannya itu sekitar 10%. Tapi saya nggak minta. Dan kita tidak ada akad tertulis, hanya via telepon. Nah, apakah boleh saya menerima keuntungan dari developer itu, sementara saya tuh masih punya utang cicilan rumah untuk sampai akhir tahun 2021. Bagaimana itu Ustaz? Apakah halal atau tidak? Baik, saya mau tanya Ibu ya. Ya. Saya mau tanya, saat developer mengatakan akan memberikan keuntungan, itu apakah akad utang sudah dilakukan? Akad utang? Apakah Ibu sudah mengutangi developer? Oh, belum. Belum. Jadi waktu mau minjem itu, dia langsung ngomong, baik, nanti akan kembaliannya plus 10% keuntungan. Baik. Kemudian nilai utang Ibu ke developer berapa? Nilai utang saya ke developer sekitar 200 juta lagi. Baik, cukup. Utangnya padahal utang developer ke Ibu 15 juta ya? Iya. Baik. Cukup gitu, Ibu ya? Iya, baik. Akadnya sudah dilakukan atau belum? Udah, tapi via telepon aja, Ustaz. Tapi uangnya saya sudah transfer. Nah, cuman developer belum kembalikan, padahal janjinya udah sebulan lalu dikembalikan. Tapi sampai sekarang belum dikembalikan. Dia juga udah bilang itu nanti nggak masuk cicilan, akan saya kembalikan tetap, kata dia. Gitu. Gitu ya Ustadz ya. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Baik. Saya sudah catat dari apa yang Ibu sampaikan. Sebenarnya apa yang dilakukan di sini ada sisi bermasalah karena developer menjanjikan akan memberikan kelebihan pada saat dia mengembalikan utang itu. Sebelum akad utang
dilaksanakan. Berarti ketika dia ngomong seperti itu, sama dengan ada kesepakatan. Anda diam di posisi ini, dan pihak pemberi utang menyampaikan nanti akan saya kasih 10%, dan Anda diam, maka diam bersatu sebagaimana setuju, dan jadilah kesepakatan. Sehingga itu kesepakatan riba, yang saya pahami demikian ya. Andaikan dia nggak ngomong, terus pada saat pengembalian dia ngasih kelebihan, dan ibu tidak minta, tidak ada kesepakatan di depan, juga tidak ada tradisi seperti itu, barulah bisa disebut sebagai kelebihan yang boleh diterima. Sebenarnya ada solusi yang lebih bagus lagi, yaitu jadikan 15 juta sebagai cicilan. Karena posisi ibu kan punya utang, sekian ratus juta di developer. Kemudian developer utang 15 juta. Kenapa nggak dijadikan cicilan saja? Saya mau tagih 200 juta, tolong bayarkan 15 juta. Kalau itu dibayarkan, selesai masalah, posisi ibu membayar cicilan senilai 15 juta ke developer. Dan nanti developer tidak perlu mengembalikan. Karena itu bagian dari haknya yang merupakan cicilan dari rumah. Sehingga di sini kami sarankan, jika developer ini mengklaim sesuai sunnah, nampaknya juga perlu untuk mendapatkan bimbingan dari Dewan Pengawas Syariah yang bisa terlibat langsung dalam transaksi ini sebagai pengawas, agar tidak terjadi model akad bermasalah yang sebenarnya ada solusi yang lebih bagus dan itu lebih mudah. Jadi cukup ibu kasih 15 juta, udah itu nggak usah dikembalikan, ini cicilan saya. 15 juta jadi haknya developer, sehingga tidak melakukan akad utang piutang lagi. Wallahu a'lam. Satu lagi, Pak. Nah, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustadz, kemarin kan ada teman ke rumah saya. Kemudian dia ngajak saya jadi anggota itu tukar poin begitu Ustadz. Anak ragu-ragu. Soalnya kan anak kan awam tidak tahu gitu Ustadz. Bisa diulang. Ini bagaimana? Biar kamu tidak usah mengerjakan, saya yang mengerjakan. Baik, ikuti pertanyaan saya ya. Ya. Teman Anda ngajak tukar guling. Iya. Tukar guling apa? Tukar poin. Tukar guling. Teman Anda ngajak tukar guling tanah atau gimana? Ya. Ya. Ini Ustadz, katanya seperti saham. Saham? Begitu. Ya. Tukar guling atau kok ada sahamnya gimana? Ini tukar poin. Gitu oh, tukar koin, masya Allah. Ya, gini, kamu ikut saya, tapi kamu jadi anggota. Biar saya mengerjakan. Kalau nanti misalnya sudah sukses, misalnya ini kan per bulannya ada bayaran begitu Ustaz. Kamu cuma tinggal ngasih nomor HP, begitu katanya. Biar semuanya saya mengerjakan, karena kamu tidak tahu, cukup jadi anggota saya, begitu katanya Ustaz. Ini bagaimana, misalnya per dolar itu 14.000, kalau ditukar dengan rupiah, begitu katanya Ustaz. Ini bagaimana, halal apa enggak? Karena anak tuh ragu-ragu, takutnya termasuk uang haram setelah sukses kemudian itu Ustaz. Ini bagaimana Ustaz menurut pandang Islam itu? Kurang jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam, saya nggak paham. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas di pagi hari ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.